Muhammad yang tengah menyendiri untuk merenung di Gua Hira, Jabal Nur, menerima wahyu untuk pertama kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di History Channel bersama aku, Nabila. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan gimana kabarnya guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Gimana? Kalian masih semangat kan menunaikan ibadah puasa? Semangat dong, kayak aku ya, tetap semangat menceritakan tentang sejarah kepada kalian semua. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan tentang sejarah awal mula munculnya Islam. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Bagi yang kepo, simak sampai habis. Islam berakar kata dari aslama, yuslima atau islama, yang berarti berserah diri atau kepatuhan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam pertama kali muncul di Arab pada tahun 610 Masehi, yang ditandai dengan diterimanya wahyu Al-Quran pertama di Mekah oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Agama Islam pada dasarnya adalah agama yang mempercayai keberadaan satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Islam mengajarkan kita untuk mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Dalam Islam juga dijelaskan bahwa nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad telah mengajarkan kebenaran yang sama sebelum Islam muncul. Jadi, bisa dikatakan bahwa semua nabi menyembah satu Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 136 dan surat Al-Imran ayat 84 yang artinya, "Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta yang diturunkan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk dan patuh kepadanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. Nabi Muhammad hidup dari tahun 570 sampai 632 Masehi. Ia lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 21 April 570 Masehi. Ia lahir dari keluarga terpandang yaitu Bani Quraisy. Nabi Muhammad tumbuh sebagai seorang yatim piatu. Ayahnya Abdullah meninggal ketika ia masih di kandungan, dan ibunya Aminah meninggal ketika ia baru berusia 6 tahun. Kemudian ia dibesarkan oleh sang kakek yaitu Abdul Muthalib, lalu oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad lahir, kala itu Jazirah Arab dan khususnya kota Mekah, peradabannya masih sangat tertinggal dan masyarakatnya hidup di zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan. Saat itu Arab kondisi sangat parah, banyak pertumpahan darah, perbuatan keji yang tak dapat diterima oleh akal sehat, penyembah berhala, wanita yang tak dihargai, dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan lainnya. Karena kondisi inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam untuk seluruh umat manusia. Dalam kesehariannya, Muhammad berprofesi sebagai pengembala kambing dan bekerja sebagai pedagang selama beberapa tahun di jalur perdagangan antara Arab, Suriah, dan Yaman. Lalu ia bertemu dengan seorang janda kaya bernama Khadijah yang menyewanya untuk melindungi karavannya di jalur perdagangan. Salah satu karakter yang membuat Nabi Muhammad berbeda dengan pemuda lainnya adalah kejujurannya. Sifat jujur inilah yang membuat Khadijah jatuh cinta padanya, sehingga Khadijah melamarnya dan akhirnya mereka menikah. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, tepatnya tahun 610 Masehi, Muhammad yang tengah menyendiri untuk merenung di Gua Hira, Jabal Nur, menerima wahyu untuk pertama kalinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril sebagai penyampai wahyu. Nabi Muhammad gemetar ketakutan ketika melihat kedatangan Jibril. Kemudian sang malaikat merangkulnya dan berkata, "Bacalah." Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca."
Dialog tersebut diulang sampai 3 kali. Sampai akhirnya beliau pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Apa yang kubaca?" Setelahnya Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pelantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Beliau pun menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya Khadijah, dan Khadijah lah wanita pertama yang mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bahkan Khadijah rela mengikhlaskan seluruh hartanya kepada Rasulullah untuk keperluan berdakwah menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad kemudian mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi di awal kenabiannya, agar melindungi umat Islam dari kejamnya orang kafir. Di Mekah, Nabi Muhammad tidak langsung berdakwah kepada masyarakat umum, melainkan memulainya dengan orang-orang terdekat seperti keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada tahun keempat, Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan setelah mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Dengan beliau menyebarkan agama Islam secara terang-terangan, beliau pun mendapat banyak pengikut. Namun, keyakinannya hanya kepada satu Tuhan, mengecewakan orang-orang yang menyembah banyak berhala. Mereka takut ajaran Nabi Muhammad akan mengecewakan berhala-berhala kafir yang mereka pikir melindungi perdagangan mereka. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad, keluarga, dan para pengikutnya dianiaya karena keyakinannya dan harus melarikan diri dari Mekah ke Madinah atau yang disebut hijrah. Akibat peristiwa inilah yang menjadi penyebab adanya penanggalan Hijriyah. Sesampainya di Madinah, mereka disambut dengan baik dan dapat menjalankan agama Islam dengan bebas. Selama di Madinah, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya terlibat dalam beberapa pertempuran dengan kaum Quraisy yang terus berusaha menghancurkan Islam. Di antaranya adalah Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Nabi selalu menunjukkan kebijaksanaan dan keberaniannya dalam memimpin. Selain menggunakan kekuatan militer, Nabi Muhammad juga melakukan diplomasi seperti perjanjian Hudaybiyah yang menjadi titik balik dalam hubungan antara Muslim dan Quraisy. Pada tahun 630, setelah 8 tahun hijrah, Nabi Muhammad berhasil menaklukkan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Penaklukan ini menandai kemenangan besar bagi Islam. Nabi Muhammad memaafkan semua musuhnya, termasuk yang pernah menentangnya dengan keras. Beliau kemudian menghancurkan berhala-berhala di sekitar kota Mekah dan menjadikan Mekah sebagai tempat spiritual umat Islam. Dalam waktu singkat, Islam menyebar di seluruh jazirah Arab. 2 tahun kemudian, beliau menyampaikan khotbah terakhirnya di Padang Arafah yang dikenal sebagai khotbah wada. Beliau menyampaikan pentingnya persatuan, keadilan, dan persamaan hak di antara seluruh umat manusia. Beberapa bulan kemudian, Nabi Muhammad jatuh sakit dan meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun yang sama pada usia yang ke-63 tahun. Wafatnya beliau meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam. Tetapi ajaran dan teladan beliau terus hidup di dalam hati umatnya hingga saat ini. Dan kepemimpinannya kemudian digantikan oleh 4 sahabatnya yang kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selesai juga ya video kali ini. Gimana?
Kalian tertarik gak sama video aku? Kalau kalian tertarik, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku yang lainnya. Nah, kalau kalian mau nambahin kritik dan saran, kalian bisa langsung komen di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you di next video guys. Bye-bye.